Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, tetap semangat ya belajarnya hari ini, karena anak-anak sebentar lagi akan menghadapi PTS. Kemarin kita telah belajar tentang penghematan energi, cara berhemat energi, lalu mengapa kita harus berhemat energi. Nah, sekarang kita masih di tema yang sama, tema 6, subtema 4 tentang penghematan energi. Hari ini juga sama, kita membahas tentang penghematan energi air. Kenapa kita harus belajar itu? Anak-anak akan disediakan poster, anak-anak harus bisa untuk mengidentifikasi isi poster itu. Lalu nanti anak-anak akan menyebutkan poin-poin penting yang ada di dalam poster tersebut. Lalu nanti anak-anak juga akan menuliskan teks informatif. Anak-anak harus bisa menuliskan teks informatif. Apa teks informatif itu? Teks yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca. Anak-anak harus bisa. Kenapa? Karena jika anak-anak memiliki informasi, anak-anak harus membagikannya kepada orang lain. Informasi yang benar. Anak-anak juga harus menggunakan bahasa yang baik. Lalu akan tentukan volume balok dengan satuan tidak baku. Setelah itu nanti anak-anak akan membuat karya, yaitu membuat kipas dari barang bekas seperti dari stik es krim. Anak-anak simak videonya sampai habis ya. Anak-anak, kita masih di tema 6, subtema 4 tentang penghematan energi. Hari ini kita masih membahas tentang berhemat energi air. Nah, sekarang coba anak-anak lihat poster ini. Kita baca bersama-sama ya. Hemat air, manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, di sini ada gambar keran yang mengalir airnya yang tidak ditutup kerannya. Ini diberi tanda hilang, jadi tidak boleh menyalakan keran air kalau tidak dipakai. Lalu di sini ada lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi, anak-anak, kalau anak-anak mau menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, kita harus mengumpulkan dulu pakaian kotornya yang cukup banyak. Harus menunggu dulu pakaian kotornya banyak agar tidak boros air. Lalu, yang ketiga ini apa nih? Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama, ini bila tidak memakai mesin cuci. Yang pertama untuk merendam dan menyabun di sini. Lalu ada untuk membersihkannya di sini. Dan yang ketiga untuk membilasnya di sini. Lalu yang keempat ada apa nih? Mandi berendam paling boros air. Biasanya anak-anak mandinya berendam atau tidak nih? Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Ternyata kita kalau mandi menggunakan gayung itu lebih boros karena airnya lebih banyak dikeluarkan. Lalu, nih, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Nah, di sini kita menggunakan ini ada gambar shower. Jadi, kalau kita menggunakan shower, itu lebih hemat air karena air yang keluarnya juga sedikit-sedikit ya. Jadi, kita tidak boros air. Lalu, yang kelima, saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Nih, siapa yang suka gosok gigi atau cuci muka di wastafel? Apakah kalian ketika gosok gigi di wastafel, airnya tetap menyala? Nih, jangan ya. Nih, pastikan keran airnya tertutup.
Jadi kalau kita sedang gosok gigi di wastafel, tutup dulu keran airnya. Baru kita gosok gigi. Setelah selesai gosok gigi, baru nyalakan lagi airnya. Nih, 1 menit air mengalir, maka 9 liter air terbuang. 9 liter nih, banyak ya. Jadi walaupun kita menyalakan air 1 menit, itu membuang 9 liter air. 1 menit, padahal kita sangka 1 menit itu sebentar ya. Tapi air itu sudah terbuang 9 liter. Coba boros kan ya? Lalu yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Nih, siapa ya anak-anak yang suka membantu ayah mencuci motor atau mencuci mobil? Nih, menggunakan apa? Menggunakan selang, air dari selang, atau menggunakan ember dan lap? Nih, di sini lebih baik mencuci mobilnya menggunakan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang nih. Beratus-ratus liter air terbuang. Berarti banyak ya air yang terbuangnya, boros itu. Jadi lebih baik kita ketika anak-anak membantu ayah dalam mencuci motor atau mencuci mobil, lebih baik menggunakan air 1 ember dan menggunakan lap. Nah, sekarang coba anak-anak tulis 3 poin penting dari poster yang kita baca tadi. Selanjutnya, nah dari pembelajaran pertama kita telah membahas mengenai penghematan energi. Apa itu penghematan energi? Lalu mengapa harus menghemat energi? Karena kita akan membutuhkannya selama hidup kita. Lalu cara berhemat energi, baik energi listrik maupun energi air ataupun energi yang lainnya. Bagaimana cara menghemat energi listrik kemarin? Salah satu contohnya adalah mematikan lampu ketika tidak dipakai. Lalu untuk menghemat energi air, salah satunya mematikan keran air ketika tidak dipakai. Nah, sekarang anak-anak coba buat teks informatif mengenai penghematan energi. Apa itu teks informatif? Teks informatif ini bertujuan untuk menginformasikan kepada semua orang kenapa kita harus menghemat energi. Apa itu penghematan energi? Kenapa harus menghemat energi? Lalu cara berhemat energi itu bagaimana? Nanti anak-anak beritahu dalam tulisan untuk mengingatkan orang-orang, untuk orang lain tahu. Siapa tahu orang lain belum tahu kan ya. Gunakan bahasa yang baik. Bahasa Indonesia yang baik ya. Next, nah sekarang bagaimana menentukan volume balok? Lihat, di sini ada gambar bak air, bak mandi. Berbentuk apa nih? Nih, panjang ya. Karena ada isinya, berarti dia namanya balok. Ini adalah balok. Bagaimana menentukan volume balok? Coba kita lihat. Menentukan volume balok dengan satuan tidak baku. Sekarang kita bahas menentukan volume kubus dulu, baru nanti ke volume balok. Dengan kubus satuan. Apa sih volume itu? Anak-anak ada yang tahu apa itu volume? Kemarin kita sudah membahas tentang luas ya. Luas, persegi, panjang. Nah, persegi panjang itu kalau ada isinya namanya adalah balok. Kalau ada isinya seperti bak tadi, itu namanya balok. Nah, volume adalah isi dari bangun ruang. Nih, volume adalah isi dari bangun ruang. Seperti tadi bak mandi, isinya apa? Isinya adalah air. Berarti itu ada volumenya. Volume balok. Karena bak mandinya berbentuk balok. Nah, kita coba lihat dulu di sini ada kubus. Kubus itu persegi yang memiliki isi. Nih, ini kubus ada isinya dan ini juga persegi panjang ada isinya. Tapi di sini masih kosong nih isinya. Berarti belum ada volumenya. Bagaimana cara menentukan volumenya? Kita hitung menggunakan
kubus satuan nih. Ada kubus satuan yang kecil-kecil. Kalau kemarin kita menghitung luas persegi panjang menggunakan persegi satuan, sekarang juga sama, tapi berbeda, yaitu dengan kubus satuan. Nah, kubus satuan ini akan dimasukkan ke dalam kotak ini yang disebut dengan kubus, dan yang sebelah kanan ini adalah balok. Kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita isi sampai penuh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, ini sudah terisi nih kubusnya, berarti dia sudah memiliki volume. Berapa volumenya? Volumenya tadi kita hitung menggunakan kubus satuan. Berarti volumenya adalah 27 kubus satuan. Kemudian, yang balok, bagaimana kita menghitung volumenya? Di sini, baloknya masih kosong. Bagaimana kita menghitung volumenya? Nih, kita masukkan juga kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isi sampai penuh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi, volume balok tersebut adalah 24 kubus satuan. Balok ini berisi kubus-kubus kecil ini ya. Nah, ini menghitung menggunakan kubus satuan kecil-kecil ini hanya berlaku untuk kubus yang kecil dan balok yang kecil. Sekarang, bagaimana bila ada kubus yang besar, lalu ada balok yang besar? Bagaimana menghitung volumenya? Itu akan lama ya, kalau menggunakan kubus satuan. Nah, untuk itu, kita hitungnya sama seperti kemarin. Kalau kemarin menghitung luas itu, sisi yang mendatar dikali sisi yang berdiri. Nah, sekarang ada tambahan satu lagi. Ada yang mendatar, ada yang berdiri, dan ada nih di belakangnya yang tiduran. Nah, jadi ada 3 yang harus kita kalikan. Berarti volumenya kalau kubus, karena sisi-sisinya sama, panjang dari sini ke sini sama, panjang dari sini ke sini sama, 3, di sini-sini juga sama, di sini juga sama. Berarti kalau volume kubus, rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Tadi sisinya yang ini berapa? 3. Lalu sisi yang berdiri adalah 3. Sisi yang tiduran juga ada 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 adalah 27. Betul ya? Sama dengan kita menghitung kubus tadi. Sekarang coba yang balok. Yang mendatar, lalu yang berdiri, dan yang tiduran. Di sini yang mendatar ada 1, 2, 3, 4. 4 dikali yang berdiri. 1, 2, 3. 4 dikali 3, 12. Sekarang yang tiduran ada 1, 2. Ada 2 kotak. Berarti 12 dikali 2 adalah 24 kubus satuan. Berarti volume balok itu adalah di sini, karena yang ini lebih panjang, kita tulis panjang. Lalu ini yang berdiri disebutnya adalah tinggi. Panjang, tinggi, dan yang tiduran disebutnya lebar. Berarti volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah rumus volume kubus dan rumus volume balok. Bisa ya semuanya?
Kita coba lihat contohnya. Nah, bagaimana dengan volume kubus ini? Ini kubus ya. Bagaimana dengan volume kubus ini? Kubusnya, kotaknya ada banyak. Capek ya kalau kita hitung satu-satu. Berarti kita hitung saja pakai rumus yang tadi. Volume adalah volume kubus dulu. Sisi kali sisi dikali sisi. Sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena sisi semuanya sama, itu adalah kubus 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. 25 dikali 5 berapa? Adalah 125 kubus satuan. Ditulis ya kubus satuannya, kubus satuan. Karena yang ada di dalamnya adalah kubus satuan. Kubus kecil itu namanya kubus satuan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bermain games lagi tentang volume kubus dan balok menggunakan satuan tidak baku. Nanti di akhir ada games lagi ya. Sekarang lihat, memanfaatkan barang bekas juga termasuk penghematan energi. Kenapa termasuk penghematan energi? Ibu beri contoh. Ketika kita membuat kipas dari kertas, berarti kita ketika kegerahan menggunakan kipas kertas tersebut, kita tidak memerlukan kipas angin yang menggunakan listrik, tentunya boros ya, ataupun menggunakan AC yang juga menggunakan listrik, itu boros. Nah, anak-anak membuat ini ya. Nah, ada kipas terbuat dari apa nih? Terbuat dari kertas, lalu ada terbuat dari stik es krim. Lalu ada juga yang bentuknya bulat seperti ini. Nih, kalian suka yang mana anak-anak? Yang berbentuk kipas biasa seperti ini atau berbentuk bulat seperti ini. Ini juga sama fungsinya ya. Ketika kita merasa kepanasan, kita menggunakan kipas untuk mendinginkan badan. Tentunya kipas yang kita buat ini menggunakan barang bekas dari stik es krim bekas, lalu dari kertas. Ini sepertinya menggunakan sumpit nih. Ini menggunakan sumpit juga bisa. Itu memanfaatkan barang bekas. Jadi kita hemat energi. Nah, anak-anak silakan baca dulu buku LKS halaman 85 untuk mengetahui cara membuat kipas. Nanti anak-anak coba buat kreasi kipas menggunakan stik es krim dari barang bekas. Kalau anak-anak mau buat bentuknya kipas seperti gambar yang pertama, berbentuk segitiga, boleh. Atau mau berbentuk bulat seperti gambar yang kedua, boleh. Atau anak-anak punya bentuk lain kipasnya juga boleh. Yang penting anak-anak membuat kreasi kipas. Ibu saya tidak mempunyai stik es krim. Boleh kalau menggunakan yang ada saja ya, tidak harus stik es krim, boleh menggunakan sumpit juga boleh. Boleh kreasikan gimana anak-anak ya. Nah, tugas hari ini, tulis 3 poin penting dari poster yang pertama kita baca tadi. Tulis di buku tulis. Lalu yang kedua, buat teks informatif mengenai penghematan energi. Teks informatif itu tadi apa? Teks informatif itu untuk menginformasikan orang lain mengenai informasi penting. Nah, mengenai penghematan energi. Lalu nanti ibu akan memberi lagi games untuk kalian bermain. Yang keempat, anak-anak buat di rumah masing-masing karya kreasi dari kipas. Nah, apa kesimpulannya pembelajaran hari ini? Hari ini kita telah membaca poster tentang bagaimana menghemat energi. Tadi ada apa saja?
mematikan keran air, lalu mencuci mobil menggunakan air 1 ember. Lalu apalagi tadi banyak ya. Lalu kita juga sudah membahas tentang menentukan volume kubus dan balok. Volume kubus tadi ditentukan dengan memasukkan kubus-kubus kecil ke dalam isi kubusnya. Lalu volume balok juga sama. Rumus volume kubus apa? Volume kubus sama dengan sisi kali sisi dikali sisi. Lalu rumus volume balok itu panjang kali lebar dan kali tinggi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tadi sudah disebutkan, jangan lupa dikerjakan juga gamesnya. Bagi anak-anak yang belum bermain games dari hari pertama, boleh ditunggu sama ibu. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.